Menyimak pemberitaan tentang penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI Letnan Jenderal Yudi Abrimantio membuat kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus menjadi semakin menarik untuk dibahas, karena secara historis fenomena ini sangat langka. Sepanjang pengetahuan saya, pejabat Indonesia cenderung menggunakan mekanisme defensif institusional. Untuk itu saya mencoba mengompilasi pemberitaan kasus ini untuk kita analisis bersama. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus pada 12 Maret 2026 telah berkembang dari sekedar tindak pidana penganiayaan berat menjadi sebuah ujian fundamental bagi sistem hukum Indonesia. Konfirmasi resmi dari pihak kepolisian bahwa terduga pelaku BHC adalah individu yang sama dengan Letu BHW dari BAIS TNI ini telah menyatukan temuan lapangan dengan pengakuan institusi militer. Penahanan 4 prajurit aktif, Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES di tahanan Super Security Maksimum Pomdam Jaya menandai fase baru di mana fokus kriminologis kini beralih pada kualitas akuntabilitas negara. Dalam kriminologi dan viktimologi, penggunaan air keras atau vitriolage dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang sangat spesifik dan terencana. Berbeda dengan senjata api atau senjata tajam yang seringkali bertujuan untuk melumpuhkan atau membunuh secara cepat, air keras dipilih karena karakter uniknya sebagai instrumen teror simbolik. Pertama, devaluasi identitas dan social death. Pelaku tidak menargetkan kematian biologis, melainkan penghancuran identitas sosial korban. Dengan merusak wajah dan mata, sebagian dialami Andri dengan kerusakan kornea 40%, pelaku berupaya mencabut kemampuan fungsional dan kepercayaan diri korban secara permanen. Luka bakar kimiawi menciptakan stigma visual yang berfungsi sebagai pengingat abadi bagi korban dan lingkungannya akan kekuatan pelaku. Kedua, kekerasan instrumental berisiko tinggi. Tindakan ini mencerminkan instrumental violence di mana penderitaan korban digunakan sebagai alat komunikasi politik. Penggunaan zat korosif yang merusak hingga 24% permukaan tubuh menunjukkan niat untuk menciptakan penderitaan jangka panjang atau long-term suffering yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian seketika. Ketiga, pesan peringatan kolektif. Secara kriminologis, bekas luka permanen pada seorang aktivis HAM adalah monumen teror bagi gerakan sipil lainnya. Tujuannya adalah devaluasi diri kolektif, mengirimkan pesan bahwa siapapun yang bersuara kritis dapat ditandai dan dilumpuhkan fungsinya tanpa harus kehilangan nyawa, sehingga menciptakan efek gentar atau chilling effect. Pengunduran diri Letjen Yudi Abrimantio sebagai Kepala BAIS TNI pada 25 Maret 2026 merupakan sebuah presidential anomali atau anomali yang menjadi presiden dalam sejarah militer Indonesia. Secara kriminologis, tindakan ini memiliki dua dimensi interpretasi. Pertama, pengakuan kegagalan pengawasan. Langkah ini merupakan pengakuan implisit bahwa telah terjadi malfungsi sistemik dalam mekanisme internal BAIS, lembaga yang seharusnya menjadi alat deteksi dini ancaman negara, bukan alat intimidasi warga. Kedua, risiko pemutusan jejak atau cauterization. Publik perlu waspada apakah pengunduran diri ini merupakan tanggung jawab etis murni atau strategi mitigasi dampak atau damage control untuk meredam kemarahan publik agar penyelidikan tidak merembet lebih jauh ke atas atau ke kebijakan operasional yang lebih luas. Salah satu isu krusial adalah mengapa prajurit yang menyiram air keras kepada warga sipil di jalan raya tetap diproses melalui peradilan militer. Hal ini bersumber dari benturan dua aturan dalam Undang-Undang TNI. Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI menyatakan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum wajib diadili di peradilan umum. Ini adalah perwujudan prinsip equality before the law. Pasal 74 tentang ketentuan peralihan menjadi hambatan teknis karena menyebutkan bahwa pasal 65 baru berlaku jika Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sudah disahkan. Selama undang-undang baru belum ada, TNI tetap bersandar pada Undang-Undang 31 tahun 97 yang memberikan wewenang absolut bagi militer untuk mengadili sendiri anggotanya.
Ketidaksinkronan ini sering dianggap oleh publik sebagai celah bagi impunitas, mengingat proses hukum militer yang cenderung tertutup dikhawatirkan menghasilkan vonis yang tidak sebanding dengan beratnya kejahatan. Dalam kriminologi politik, penyerangan terhadap pembela HAM adalah serangan terhadap fungsi pengawasan publik. Presiden sebagai panglima tertinggi memiliki peran kunci dalam menentukan arah transparansi kasus ini. Pertama, integritas investigasi. Presiden telah memerintahkan pengusutan tuntas hingga ke siapa yang menyuruh dan siapa yang membayar. Perintah ini harus diwujudkan melalui dukungan terhadap mekanisme investigasi yang independen dan akuntabel. Kedua, mencegah normalisasi kekerasan. Political will presiden diperlukan untuk memastikan bahwa instrumen negara tidak lagi disalahgunakan sebagai alat pembungkam kritik. Penuntasan kasus ini akan menjadi tolak ukur apakah Indonesia tetap berada di jalur negara hukum atau mundur ke era represi yang dilegalkan oleh ketidakterbukaan hukum. Kasus Andri Yunus adalah cermin bagi kualitas demokrasi Indonesia. Karakter korosif dari air keras yang digunakan bukan hanya merusak fisik korban, tapi juga berpotensi melarutkan kepercayaan publik terhadap hukum jika akuntabilitas tidak ditegakkan secara terang benderang melalui peradilan yang transparan.